kasih, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menolong kami dalam upaya kami untuk mendalami firman-Mu. Hadirlah dan berkuasalah melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan naskah Alkitab, yaitu dari Roma 7 pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalamku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berjuang untuk taat. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kota Roma adalah tempat bertemunya atau bercampurnya banyak bangsa. Jadi bukan hanya tempat tinggal satu bangsa saja. Bahkan dalam perkembangan 1000 tahun, saudara-saudara, semua masyarakat beradab dari Inggris sampai Arab menjadi bagian dari anggota kerajaan Roma pada masa itu. Roma menjadi kosmopolitan dan Roma adalah epicentrum dunia pada zamannya. Dalam perjanjian baru, saudara-saudara, Roma masih bertumbuh sebagai tempat tinggal, senat, bahkan pusat administrasi kerajaan. Roma mengatur hubungan diplomatik dengan semua negara di kawasan Timur Tengah, juga penyaluran bahan makanan dan barang-barang mewah yang memperkuat hubungan tersebut. Bagaimana dengan kekristenan di Roma? Tidak jelas, saudara-saudara, kapan kemudian kekristenan ini terbentuk di kota Roma. Namun keterkaitan Paulus dengan jemaat Roma baru kita ketahui kemudian setelah ada perjumpaan dengan Aquila dan istrinya Priscilla di dalam Korintus atau di kota Korintus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang kedua. Suami istri itu, saudara-saudara, meninggalkan Roma karena Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi setelah terjadi huru-hara di sana. Tidak jelas apakah kedua orang ini pun sudah Kristen atau tidak. Beberapa tahun setelah bertemu dengan Aquila dan Priscilla, Paulus memutuskan harus melihat Roma juga dalam Kisah Rasul 19 ayat 21. Kemudian ketika Paulus akhirnya sampai di Roma, anggota jemaat Roma datang menjumpai dia dalam Kisah Rasul 28 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagian perikop sebelumnya, Paulus melukiskan pengalaman sebelum ia bertobat. Bagaimana kehidupan dia sebelum bertobat. Paulus menggambarkan dalam ayat yang ke-13 sampai 20 dalam pasal yang ke-7 tadi
menggambarkan keadaan perbudakan karena dosa ketika hukum Taurat dikenal. Taurat menurut Paulus menyadarkan manusia akan dosa, sehingga saudara-saudara yang Tuhan kasih, ia katakan demikian dalam ayat yang ke-18. Aku tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Di sini Paulus tidak menyatakan bahwa tubuh jasmani adalah jahat, namun tubuh jasmani adalah medan pertempuran, katanya, antara sifat kejatuhan manusia dalam dosa dengan Roh Allah yang berjuang membimbing kehidupan kekal. Paulus menerangkan bahwa posisi hukum Taurat hanya sebagai atau berguna sebagai petunjuk atau penunjuk dosa manusia. Dan bila kita mengandalkan Taurat, justru sifat dosa manusia itu akan semakin muncul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, jika demikian apakah Taurat itu jahat? Tidak, saudara-saudara. Taurat itu justru membuktikan dosa manusia, dan dosa itulah yang seharusnya saudara-saudara harus dilawan oleh manusia. Namun seringkali dosa justru menjadi tuan dan penguasa hidup manusia yang sulit untuk ditaklukkan, meskipun manusia berusaha melawannya. Menurut Paulus, saudara-saudara, salah satu sifat dosa di dalam setiap manusia adalah tergolong sebagai sifat-sifat yang mematikan. Dalam teks ini saudara-saudara lebih jauh yang memberikan contoh melalui dirinya. Paulus katakan dengan terang-terang, dia akui bahwa dirinya selama hidup belum mengenal Kristus, maka dia hidup di dalam dosa. Dia mengakui sebelumnya Taurat memang pedoman kehidupan yang baik, tetapi karena keinginan dagingnya sendiri, maka itulah yang membuat dia melanggar hukum tersebut. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa akibatnya keinginan daging dari manusia yang luar biasa itu? Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-13, keinginan daging yang menguasai manusia bisa memisahkan manusia dari Tuhan. Sebenarnya Paulus telah berusaha untuk memberontak. Paulus telah berusaha untuk menjauh dari tindakan kedagingannya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, kuasa dosa ternyata jauh lebih kuat, bahkan menjerumuskan Paulus sendiri untuk melakukan jahat melawan hukum Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ke-23, batinnya terus bergumul dan ingin lepas dari cengkraman dosa, namun dia tidak sanggup karena tubuh insaninya telah ditawan oleh kuasa dosa. Sampai akhirnya saudara-saudara, menurut Paulus, ia katakan Yesuslah yang dengan anugerahnya melepaskan Paulus dari ikatan dosa tersebut dalam ayat 24 dan 25. Pembenaran Yesus inilah yang kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan Paulus untuk meneruskan hidupnya dalam dunia ini. Paulus mengambil sebuah keputusan yang tepat ketika saudara-saudara ia berjuang melawan dosa. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang yang boleh dikatakan kurang taat kepada Tuhan. Memang saudara-saudara, ketika bersalah kita mengaku dan menyesal. Namun kadang penyesalan itu biasanya hanya sementara. Di kemudian hari kita kembali melakukan kesalahan. Sadarlah Bapak Ibu saudara-saudara, hanya dengan anugerah Yesus kita boleh pengampunan dan juga kelepasan dari perbudakan dosa. Hanya melalui ketaatan kita jugalah yang mendapatkan anugerah itu. Jadi ketaatan menjadi kunci penting saudara-saudara untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan. Pada bagian ini saudara-saudara, Paulus berbicara tentang kekristenan yang sudah diperbaharui Kristus, atau orang Kristen yang diperbaharui oleh Kristus. Namun orang tersebut kurang menyadari dan tidak bertindak secara konsisten untuk menjaga ketaatannya kepada Kristus. Diampuni, namun kemudian jatuh lagi dalam dosa, diampuni dan jatuh lagi dalam dosa. Demikian seterusnya. Apa yang Paulus harapkan dari kita? Paulus ingin agar kita sepenuhnya menikmati kesuksesan hidup kita, kesukaan hidup kita dalam iman percaya kepada Kristus. Dan ini saudara-saudara membutuhkan perjuangan. Perjuangan yang seperti apa? Yang kita tahu saudara-saudara, masalah yang dihadapi setiap manusia
juga orang yang percaya kepada Kristus, dalam dirinya ada dua natur yang saling bertolak belakang. Pertama, natur yang berdosa, yang dikatakan oleh Paulus sebagai manusia lama dalam Roma 6 ayat yang ke-6, atau memiliki sifat kedagingan dalam ayat yang ke-14. Natur ini, saudara-saudara, berlawanan atau bertentangan dengan natur yang kedua, yaitu manusia baru atau ciptaan baru dalam Kristus, yaitu dalam ayat yang kita temukan misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Keduanya akan saling tarik-menarik sehingga hidup orang Kristen sebagai sebuah medan perang, tempat bertarung dua kekuatan antara sifat Allah dengan sifat yang menjatuhkan manusia dalam dosa. Pendapat tersebut memberi pesan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa, sekalipun ia sudah percaya kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, maka dalam Roma pasal 7 ayat 18, Paulus katakan demikian, "Aku tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik." Natur manusia yang begitu mempengaruhi orang percaya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, harus diwaspadai. Apa contoh sifat karakter natur manusia yang berdosa ini? Misalnya saudara-saudara membenci, berbohong, memfitnah, iri hati, serakah, hidup dalam foya-foya. Itu adalah sifat atau natur dari manusia yang berdosa. Apa contoh sifat natur atau kebiasaan manusia yang hidup dalam Roh Kudus? Misalnya saudara-saudara mengampuni, jujur, rendah hati, hidup dalam syukur. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, untuk mendapatkan natur yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, harus saudara-saudara memerlukan perjuangan. Maka dari itu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang harus dilakukan untuk menangani konflik dalam diri kita tersebut? Paulus menunjukkan bahwa meskipun Taurat itu baik dan mulia, tetapi saudara-saudara, Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia. Kita hanya membutuhkan Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan diri dari dosa. Yesus datang ke dalam dunia ini dan mati bukan untuk memberikan peraturan yang lebih baik, tetapi saudara-saudara, Yesus berjuang dalam ketaatan kepada Allah demi menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Artinya saudara-saudara, hanya oleh anugerah Kristuslah kita beroleh pengampunan dan kelepasan dari perbudakan dosa. Sebab itu saudara-saudara, mari kita berkomitmen seperti Paulus untuk tidak lagi memberikan kesempatan bagi perilaku hidup lama kita. Selagi masih ada kesempatan, bertobatlah dan hiduplah dalam ketaatan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang telah menyertai kami saat pemberitaan firman Tuhan tadi. Biarlah Roh Kudus menyatakan kuasa untuk menolong kami sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Saat ini kami sampaikan permohonan kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau hadir dalam rumah kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan menyertai, memberikan kasih dan rahmat-Mu, agar kami berada dalam kondisi yang harmonis, yang baik, yang rukun satu dengan yang lain. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah masa depannya, berikanlah kesuksesan dalam kehidupannya. Juga untuk setiap orang tua kami, jauhkanlah dari sakit penyakit. Biarkanlah mereka hidup bahagia dengan kuasa dan kasih Tuhan. Demikian pun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi
Bagi yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Bagi yang berada dalam sukacita, Engkau tetap anugerahkan syukur kepada mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan yang kami bangun. Kami rindu untuk bisa beribadah kembali di gereja. Tuhan berkati supaya apa yang dirindukan ini boleh terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bapa dalam surga, berkatilah para majelis jemaat, para pelayan umat Tuhan yang mempersiapkan ibadah pada saat ini, supaya mereka benar-benar bisa mempersiapkannya dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tolong para pemimpin bangsa dalam menunaikan tugas tanggung jawab, terlebih di masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang dengan damai sejahtera dari Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.